Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Winda Ayu Melati dengan NIM 211351150 dari Program Studi Teknik Informatika kelas pagi A, Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang graf. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah graf, pengertian graf, dua kategori graf, ada sederhana dan tak sederhana, 5 jenis graf beserta cirinya, terminologi graf, dan yang terakhir ada peta konsep graf. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu sejarah graf. Nah, materi yang pertama ada sejarah graf. Teori graf lahir pada 1736 pada abad ke-18 yang diperkenalkan oleh seorang matematikawan bernama Leonhard Euler yang berasal dari Swiss. Nah, bisa kita lihat, ini merupakan foto dari Leonhard Euler. Euler adalah seorang ahli matematika yang mencoba untuk memecahkan teka-teki yang dikenal dengan nama masalah Jembatan Königsberg. Nah, bisa kita lihat ini merupakan gambar dari Jembatan Königsberg. Terdapat 7 buah jembatan yang menghubungkan dua pulau dan sebuah sungai. Masalah jembatan Königsberg adalah teka-teki lama mengenai kemungkinan menemukan jalan setapak di 7 jembatan yang membentang di sepanjang sebuah sungai bercabang yang melewati sebuah pulau tapi dengan tanpa melewati jembatan dua kali. Euler berpendapat bahwa tidak ada jalan semacam itu. Buktinya hanya mengacu pada susunan fisik jembatan, namun intinya dia membuktikan teorema pertama dalam teori graf. Sebuah metode untuk mencari solusi dari masalah ini adalah dengan membentuk model dari jembatan Königsberg yang dikenal sebagai multigraph. Nah, ini adalah gambarnya. Diperlihatkan pada gambar 2, sebuah multigraph memiliki dua elemen, yaitu himpunan vertex dan himpunan edge, yang menghubungkan antar vertex. Titik-titik yang diberi label X, Y, Z, dan W pada gambar 2 itulah yang disebut vertex, dan garis yang menghubungkan antar titik itulah disebut dengan edge. Euler menetapkan sebuah aturan yang bisa dipakai di semua multigraph untuk mencari solusi dari masalah pada jembatan Königsberg. Aturan ini disebut dengan Eulerian path, yang berbunyi, andaikan kita mempunyai sebuah multigraph sehingga untuk beberapa pasang vertex terdapat sebuah path di antara vertex-vertex tersebut. Multigraph tersebut memiliki Eulerian path jika dan hanya jika terdapat 0 atau 2 vertex yang mana banyak edge garis yang meninggalkan vertex tersebut akan berjumlah ganjil. Materi selanjutnya adalah pengertian graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi objek itu adalah simpul, bulatan, atau titik. Hubungan antar objek itu adalah garis. Definisi. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan Pi, E. Dituliskan dengan notasi G sama dengan dalam kurung Pi, E. Pi sama dengan himpunan tidak kosong dari titik-titik atau simpul-simpul. E sama dengan himpunan sisi yang menghubungkan sepasang titik atau simpul. Nah, ini merupakan graf sederhana. Ini contoh gambar dari graf sederhana. Selanjutnya adalah graf ganda. G2 adalah graf dengan himpunan titik atau simpul Pi dan himpunan sisi E. Pi sama dengan himpunan 1, 2, 3, dan 4.
E sama dengan himpunan dalam kurung 1,2, dalam kurung 2,3, dalam kurung 1,3, dalam kurung 1,3, dalam kurung 2,4, dalam kurung 3,4, dalam kurung 3,4, atau sama dengan himpunan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Pada G2, E3 1,3 dan sisi E4 sama dengan 1,3 dan juga ada E6, E7 yaitu 3,4 dinamakan sisi ganda. Nah, yang selanjutnya di sini ada contoh dari graf semu. Ini merupakan contoh gambar dari graf semu. G3 adalah graf dengan himpunan titik atau simpul Pi dan himpunan sisi E. Pi-nya bisa kita lihat dan E-nya. Pada G3, E8 sama dengan 3,3 dinamakan gelang atau lingkaran. 3,3 ini bisa juga disebut himpunan ganda. Yang selanjutnya ada jenis-jenis graf. Berdasarkan ada atau tidaknya gelang, graf sederhana atau simple graph, graf tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, sisi adalah pasangan tak terurut. Selanjutnya, graf tak sederhana atau unsimple graph, graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Ada dua macam graf tak sederhana. Yang pertama ada graf ganda atau multigraph. Graf yang mengandung sisi ganda. Sisi ganda yang menghubungkan sepasang titik atau simpul bisa lebih dari 2 buah. Selanjutnya ada graf semu atau pseudograph. Graf yang mengandung gelang atau loop, sisi graf semu terhubung ke dirinya sendiri. Graf berdasarkan orientasi arah pada sisi. Graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah atau tanda panah. Urutan pasangan titik atau simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. 3 buah graf pada gambar 2 adalah graf terberarah. Nah, ini adalah contoh gambar dari graf tak berarah. Mereka tidak mempunyai arah panah. Selanjutnya adalah graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah atau memiliki tanda panah. Biasanya disebut dengan busur arch, busur U, Pi. Simpul U sama dengan titik atau simpul asal, simpul Pi sama dengan titik atau simpul terminal. Dua buah paragraf pada gambar 3 adalah graf berarah. Bisa dilihat, gambar 3 ini semuanya memiliki tanda panah, yang berarti mereka memiliki arah. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang 5 jenis-jenis graf. Yang pertama ada graf sederhana, yang kedua ada graf ganda, yang ketiga ada graf semu, yang keempat ada graf berarah, yang kelima ada graf ganda berarah. Yang pertama graf sederhana, sisinya tak berarah, sisi gandanya tidak, dan sisi gelangnya tidak. Graf ganda itu sisinya tak berarah, sisi gandanya iya, sisi gelangnya tidak. Graf semu, sisinya tak berarah, sisi gandanya iya, sisi gelangnya iya. Graf berarah, sisinya berarah, sisi gandanya tidak, sisi gelangnya iya. Graf ganda berarah, sisinya berarah, sisi gandanya iya, dan sisi gelangnya iya. Nah, materi yang selanjutnya kita di sini akan membahas tentang terminologi istilah dasar. Terminologi istilah dasar ini memiliki 12 pembahasan. Yang pertama ada bertetangga, yang kedua bersisian, yang ketiga simpul terpencil, yang keempat graf kosong, yang kelima derajat, yang keenam lintasan,
yang ketujuh siklus atau sirkuit, yang kedelapan terhubung, yang kesembilan subgraf, upagraf, dan komplement upagraf, yang kesepuluh upagraf merentang, yang ke-11 itu cut set, yang ke-12 itu adalah graf berbobot. Mari kita bahas terminologi yang pertama, yaitu terminologi bertetangga. Terminologi pertama yaitu bertetangga. Bertetangga adalah dua buah simpul pada graf G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Bisa dilihat ini contohnya. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2, tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Terminologi yang kedua adalah bersisian. Untuk sembarang sisi E sama dengan U, Pi. Sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul Pi. Contohnya bisa lihat gambarnya. Sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4, tetapi sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. Terminologi yang ketiga adalah simpul terpencil. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Contohnya, bisa dilihat gambar ini. Nah, simpul 5 ini adalah simpul terpencil. Yang keempat, terminologi graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong disebut sebagai graf kosong, ditulis sebagai N besar, N kecil. N kecil itu sama dengan jumlah simpul atau titik. Contohnya, ini gambarnya bisa dilihat. Nih, graf di atas adalah graf kosong N5. Kenapa N5? Karena N itu jumlah simpul atau titik. Di sini jumlah simpul dan titiknya itu ada 5. Terminologi selanjutnya adalah terminologi derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya, D dalam kurung Pi menyatakan derajat simpul. Contohnya bisa dilihat ini gambarnya. D1 sama dengan D4 sama dengan 2. Itu sama jumlah sisi yang bersisian. Simbol D1 itu sisinya 1,2 dan 1,3 sama juga dengan D4. Dan D2 sama dengan D3 sama dengan 3 juga itu sama saja. Sisi terpencil adalah simpul dengan dp sama dengan 0 karena tidak satupun sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Sisi gelang atau loop dihitung berderajat 2. Jika terdapat G buah gelang dan E buah sisi bukan gelang yang bersisian dengan simpul Pi, maka derajat simpul Pi adalah D dalam kurung Pi sama dengan 2G plus E. Contoh yang kedua, bisa dilihat gambar yang ketiga, D5 itu sama dengan 0, yaitu simpul terpencil. D4 itu sama dengan 1, simpul anting-anting. Yang contoh ketiga, bisa dilihat gambar yang kedua, D1 itu sama dengan 3, bersisian dengan sisi ganda. Sisi ganda itu ini 1, 2, ini kan sisi ganda. Terus D2 sama dengan 4 sama dengan bersisian dengan sisi gelang atau loop. Kenapa 4? Karena di sini ada loop. Loop itu dihitungnya 2. Simpul yang berderajat 1 itu disebut anting-anting dan tadi yang disebut
Simpul yang berderajat 2 itu disebut dengan loop atau gelang, atau juga semu. Pada graf berarah dengan simpul P dinyatakan dengan D in P dan D out P. Dalam hal ini, D in P sama dengan derajat masuk in degree sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul P. D out P sama dengan derajat keluar out degree sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul P. Dan D dalam kurung P sama dengan D in dalam kurung P plus D out dalam kurung P. Contohnya bisa dilihat gambar tersebut adalah gambar G4. D in 1 sama dengan 2, D in 2 sama dengan 2, D in 2 sama dengan 2, D in 2 sama dengan 1, D out 1 sama dengan 1, D out 2 sama dengan 3, D out 3 sama dengan 1, D out 3 sama dengan 2. Lema jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan V, E, maka sigma dV sama dengan 2 kali jumlah E atau jumlah sisi. Bisa dilihat G1 atau gambar yang pertama. D1 sama dengan D2 tambah D3 tambah D4 sama dengan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10. Atau sama dengan 2 kali jumlah sisi sama dengan 2,5. 10 itu adalah jumlah derajat total, atau 2 kali 5 itu adalah derajat total juga. Selanjutnya itu bisa dilihat gambar kedua, D1 tambah D2 tambah D3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 5 sama seperti tadi 10, atau 2 kali 5 itu adalah jumlah derajat total. Selanjutnya bisa dilihat G3 atau gambar yang ketiga. D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 tambah D5 sama dengan 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 0 sama dengan 8 sama dengan 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 dikali 4. 8 atau 2 dikali 4 itu adalah jumlah derajat total. Akibat dari lema korolari teorema itu, untuk sembarang graf G banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Terminologi yang keenam yaitu lintasan. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal P0 ke simpul tujuan Pn di dalam graf G adalah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk P0, S1, P2, E2, P2, dan seterusnya. Sedemikian sehingga E1 sama dengan P0, P1, E2 sama dengan P1, P2, dan seterusnya adalah sisi-sisi dari graf G. Lintasan sederhana, jika semua simpulnya berbeda atau setiap sisi yang dilaluinya hanya sekali. Lintasan tertutup, lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Lintasan terbuka, lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Panjang lintasan, yaitu jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Nah, ini adalah contohnya, bisa dilihat gambarnya. Lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan sederhana dan terbuka. Lintasan 1, 2, 4, 3, 1 adalah lintasan sederhana dan tertutup. Lintasan 1, 2, 4, 3, 2 bukan lintasan sederhana tetapi lintasan terbuka. Lintasan 1, 2, 4, 3 memiliki panjang lintasan sama dengan 3. Selanjutnya yaitu terminologi yang ketujuh, siklus atau sirkuit.
Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Sirkuit sederhana jika setiap sisi yang dilalui berbeda. Contohnya, bisa dilihat gambarnya dulu ini di satu. Lintasan 1, 2, 3, 1 itu adalah sirkuit sederhana. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Lintasan 1, 2, 4, 3, 2, 1 bukan sirkuit sederhana karena sisi 1,2 dilalui 2 kali. Terminologi selanjutnya yaitu terminologi terhubung. Dua buah simpul Pi1 dan simpul Pi2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari Pi1 ke Pi2. G disebut graf terhubung jika untuk setiap pasang simpul Pi dan Pj dalam himpunan Pi terdapat lintasan dari Pi ke Pj. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung. Contoh graf tak terhubung ini adalah contoh gambarnya. Bisa dilihat. Selanjutnya, graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Atau graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan Pi pada graf berarah G disebut terhubung kuat. Jika terdapat lintasan berarah dari U ke Pi dan juga lintasan berarah dari Pi ke U. Jika U dan Pi terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan Pi dikatakan terhubung lemah. Selanjutnya, ada graf berarah G disebut graf terhubung kuat apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan Pi di G terhubung kuat, kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Bisa dilihat, ini adalah gambar dari graf berarah terhubung lemah dan terhubung kuat. Graf terhubung lemah karena tidak semua pasangan simpul atau titik mempunyai lintasan dari dua arah. Graf terhubung kuat karena untuk sembarang sepasang simpul di dalam graf terdapat lintasan. Terminologi selanjutnya adalah upagraf dan komplement upagraf. Misalkan G sama dengan Pi, E adalah sebuah graf, G1 sama dengan Pi1, E1 adalah upagraf atau bisa disebut subgraf dari G jika Pi1 adalah bagian dari Pi atau Pi1 subset dari Pi dan E1 adalah bagian dari E atau juga E1 subset dari E. Komplement dari upagraf G1 terhadap G adalah graf G2 sama dengan Pi2E2 sedemikian sehingga E2 sama dengan E kurang E1 dan Pi2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Nah, ini gambarnya, yang A ini graf G1. Ini yang gambar B ini adalah sebuah upagraf dari G1 ini, yang ke C ini adalah komplement dari upagraf yang bersesuaian atau upagraf B ini. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya adalah komponen graf. Adalah jumlah maksimum upagraf terhubung dalam graf G. Graf G di bawah ini mempunyai 4 buah komponen. Gambar ini mempunyai 4 buah komponen. Selanjutnya adalah terminologi yang ke-10, yaitu upagraf merentang.
Upagraf G1 sama dengan Pi 1, E1 dan G sama dengan Pi, E dikatakan upagraf merentang jika sama dengan Pi 1 sama dengan Pi, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Jadi lihat, ini adalah graf dari G, dan ini upagraf rentang dari G, dan ini yang C ini bukan upagraf rentang dari G. Selanjutnya adalah terminologi yang ke-11, yaitu cut-set. Cut-set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Cut-set selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Nama lainnya yaitu jembatan adalah himpunan sisi apabila dibuang dari graf menyebabkan graf tersebut tidak terhubung atau menjadi dua buah komponen terhubung. Contohnya bisa dilihat himpunan 1,2, 1,5, 3,5, dan 3,4 adalah cut-set pada sebuah graf terhubung. Bisa dilihat ini gambarnya. Pada graf di bawah, himpunan 1,2, 1,5, 3,5, dan 3,4 adalah cut-set. Terdapat banyak cut-set pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1,2, 2,5 juga adalah cut-set. Himpunan 1,3, 1,5, 1,2 adalah cut-set. Himpunan 2,6 juga cut-set, tetapi himpunan 1,2, 2,5, 4,5 bukan cut-set sebab himpunan bagiannya yaitu himpunan 1,2, 2,5 yaitu adalah cut-set. Nah, selanjutnya itu adalah terminologi yang terakhir, adalah graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Bobot pada setiap sisi berbeda-beda tergantung pada masalah yang dimodelkan dengan graf. Bobot dapat menyatakan jarak antar dua kota, biaya perjalanan antara dua kota, waktu tempuh pesan dari sebuah simpul komunikasi ke simpul komunikasi yang lain, ada ongkos produksi, dan masih banyak lagi. Istilah lainnya yaitu graf berlabel. Nah, yang terakhir di sini ada peta konsep. Bisa dilihat, ini semua adalah peta konsep dari pembahasan graf yang tadi kita sudah bahas, yaitu ada sejarah graf, pengertian graf, dua kategori graf, 5 jenis graf, dan yang terakhir ada terminologi graf. Oke, baik. Cukup sekian dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.